kami dari kelompok 5 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas kami tentang mengatasi sebuah jurnal artikel. Sebelum kita mulai presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama bernama Simon, yang kedua Hendy Ulian, yang ketiga yaitu saya, Andy Chen. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis isi struktur. Next. Yang pertama, pada bagian abstrak menjelaskan bahwa jaringan komputer merupakan sistem yang menghubungkan komputer-komputer untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Penulis juga menyebutkan bahwa komputer saat ini sudah sangat terintegrasi dalam kehidupan manusia dan internet, yang merupakan salah satu komunikasi data yang marak digunakan. Penulis juga menyebutkan beberapa kata kunci seperti topologi jaringan, komunikasi data, transmisi data, dampak positif dan negatif yang mungkin akan dibahas lebih lanjut dalam artikel tersebut. Namun dari analisis yang diberikan, penulis tidak menjelaskan secara detail mengenai apa itu jaringan komputer dan komunikasi data. Pada bab 1 pendahuluan, ini dibahas latar belakang dari komunikasi data dan jaringan komputer. Dikatakan bahwa perkembangan teknologi digital telah memungkinkan komputer untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Jaringan komputer memiliki komponen inti yang terdiri dari komputer. Kemudian dijelaskan bahwa komputer saat ini telah menjadi piranti serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi real-time dan streaming. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah mengetahui pengertian komunikasi data, keuntungan dan tujuan dari komunikasi data, serta komponen sistem komunikasi data. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari komunikasi data dan jaringan komputer, proses komunikasi data, dan jenis-jenis media yang diperlukan, serta untuk mengetahui dampak dari komunikasi data dan jaringan komputer. Pada bab 2, yaitu metode, ini menjelaskan metode yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Metode yang digunakan adalah berdasarkan sumber dari buku yang berkaitan dengan komunikasi data dan jaringan komputer, serta referensi dari internet yang sudah memiliki reputasi dan juga karya ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi data dan jaringan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemaparan informasi secara deskripsi dengan menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan data atau informasi yang didapat dari referensi atau internet. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mempermudah pemahaman suatu materi. Yang bab 3, hasil dan pembahasan. Pada bab ini dipaparkan menjelaskan dasar dari materi, dimulai dari pengenalan terhadap jaringan dan komunikasi data, jaringan komputer dan sebagainya, sehingga ke dampak-dampak baik secara positif dan negatif yang bisa kita dapatkan. Selain itu, juga dijelaskan mengenai transmisi data yang akan membantu pemahaman kita lebih lanjut mengenai topik jurnal dan bagaimana konsepnya yang diterapkan. Di bagian ini juga dipaparkan media gambar membantu pemahaman atas penjelasan materi yang diberikan. Bab 4, yaitu penutup, pada bagian ini disebutkan bahwa jaringan komputer sangat penting perannya dalam memudahkan komunikasi dan sharing data antar perangkat. Komunikasi data melalui berbagai bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Perkembangan perangkat jaringan komputer terus berkembang karena semakin banyaknya pengguna internet di dunia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang komunikasi data dan jaringan komputer, serta mengetahui dampak positif dan negatifnya agar masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif tersebut. Pada bagian dasar pustaka ini diberikan mencakup beberapa sumber yang berhubungan dengan jaringan komputer dan komunikasi data. Sumber-sumber ini termasuk situs web itjournal.com dan blog
c.id, serta presentasi di situs-situs seperti share.net dan retarget.net. Sumber-sumber ini juga menawarkan informasi tentang jenis-jenis jaringan komputer, sistem komunikasi data dan informasi, dan teknologi Nickarbor, dan ada juga sebuah blog yaitu kuliah-oleh.blogspot.com yang menawarkan makalah tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Sumber-sumber ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang topik ini dan dapat digunakan sebagai referensi dan penelitian. Analisis kedalaman isi jurnal. Abstrak. Pada jurnal ini membahas tentang jaringan komputer dan komunikasi data. Penulis menyatakan bahwa jaringan komputer memiliki komponen inti yaitu komputer. Sehingga penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan komputer sebelum mempelajari jaringan komputer. Penulis juga menyebutkan bahwa komputer sekarang sudah menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan manusia, seperti ponsel, mobil, dan motor. Penulis juga menyebutkan bahwa internet adalah salah satu komunikasi data yang sangat marak di kalangan masyarakat umum dan merupakan jaringan yang menghubungkan masyarakat seluruh dunia. Penulis juga menyatakan bahwa artikel ini akan memberikan jawaban tentang apa itu jaringan komputer dan komunikasi data. Kata kunci yang dikemukakan dalam jurnal ini adalah jaringan komputer, topologi jaringan, komunikasi data, transmisi data, dan dampak positif dan negatifnya. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini, penulis menjelaskan latar belakang dari perkembangan teknologi komunikasi data dan jaringan komputer. Penulis juga menyebutkan bahwa komunikasi data antara komputer memungkinkan bagi pengguna untuk mengirim dan menerima data dari komputer satu ke komputer lainnya. Penulis juga menyebutkan bahwa komunikasi data dan jaringan komputer digunakan dalam perusahaan untuk mengirimkan data kepada karyawan dan perusahaan lainnya. Pada rumusan masalah ini, yang dibahas adalah mengetahui pengertian dan komunikasi data, keuntungan dari komunikasi data, dan tujuan komunikasi data, serta komponen sistem komunikasi data. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan pengertian dari komunikasi data dan jaringan komputer, proses komunikasi data, dan jenis-jenis media yang diperlukan dalam komunikasi data, serta agar masyarakat dapat mengetahui dampak dari komunikasi data dan jaringan komputer. Bab 2. Metode. Bab 2 ini menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pembuatan karya ilmiah ini didasarkan pada sumber-sumber yang berkaitan dengan komunikasi data dan jaringan komputer, seperti buku dan referensi dari internet yang sudah memiliki reputasinya. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang mengutamakan pemaparan informasi secara deskriptif dan menggambarkan keadaan yang ada berdasarkan data atau informasi yang didapat dari referensi ataupun internet. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mempermudah pemahaman suatu materi. Bab 3. Hasil dan pembahasan. Poin pertama, mengenal jaringan dan komunikasi data. Disebutkan bahwa jaringan komputer adalah sesuatu yang paling penting perannya. Jaringan komputer ataupun disebut komputer networking memiliki kata komputer di dalamnya. Ini karena komponen inti dari jaringan komputer adalah sebuah komputer. Komputer awalnya adalah alat bantu hitung. Jaringan komputer juga memiliki tujuan untuk memanajemen sumber daya yang lebih efisien, serta mempertahankan informasi tetap up to date maupun mempercepat proses pembagian data. Jaringan komputer ini juga dibagi menjadi beberapa bagian.
jenis-jenis menurut jangkauannya, yaitu RAN, MAN, WAN, WLAN, dan PAN. Topologi jaringan yang dibagi menjadi 5 bagian yang memiliki masing-masing keuntungan dan kerugian. Poin kedua, komunikasi data. Pada komunikasi data, menjelaskan bahwa komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Untuk terjadinya data komunikasi, perangkat harus berkomunikasi menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware dan perangkat lunak. Jenis-jenis komunikasi data dibagi menjadi dua jenis, yaitu infrastruktur terestrial atau menggunakan media kabel dan melalui satelit. Dalam komunikasi data harus memiliki karakteristik yaitu pengirim, akurasi, dan ketepatan waktu. Dalam komunikasi data memiliki beberapa komponen penting, yaitu pesan, pengirim, penerima, media transmisi, dan protokol. Poin kedua, transmisi data. Dijelaskan bahwa transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data yang menggunakan komputer maupun media elektronik lainnya. Terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan proses transmisi data. Yang pertama, media transmisi data. Dalam mentransmisi datanya, diperlukan suatu media ataupun perangkat. Yang kedua, jalur transmisi data yang merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yakni multicast, broadcast, dan unicast. Yang ketiga, konfigurasi jalur transmisi data adalah faktor yang harus diperhatikan. Konfigurasi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, point to point. Biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer, seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. Yang kedua, point to multi-point. Contohnya, proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi penyiaran seperti penyiaran televisi, penyiaran radio, yang mana satu dari penyiaran radio ini pemancar radio atau televisi yang dapat diakses maupun terhubung dengan beberapa radio dan televisi. Yang keempat, arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua unit alat untuk mengirimkan datanya. Untuk menentukan arah kanal ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu simplex ataupun one-way transmission. Yang kedua, half duplex ataupun either way transmission. Yang ketiga, full duplex atau both away transmission. Konsep transmisi data memiliki 3 bagian, yaitu pemancar atau transmitter, penerima atau receiver, dan media. Poin ketiga, dampak pemanfaatan komunikasi data dan jaringan komputer. Pada poin ini menjelaskan bahwa pemanfaatan komunikasi memiliki data dan jaringan komputer, yang dimana memiliki dampak positif maupun dampak negatifnya. Contoh dampak positif adalah dapat mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh, komunikasi dengan individu lain yang jauh, dan dampak negatifnya contohnya adanya cyberbullying. Bab 4 penutup. Pada bab 4 ini, jurnal ini membahas pentingnya jaringan komputer dan perannya dalam komunikasi maupun sharing data.
Dikutip bahwa jaringan memungkinkan lebih dari satu komputer untuk saling berkomunikasi. Penjelasan pada bab penutup ini juga diberikan tentang komunikasi data yang merupakan pertukaran data antara perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Dikatakan juga bahwa perkembangan perangkat ini tidak pernah berhenti karena semakin meningkatnya pengguna internet di dunia. Artikel ini juga menyebutkan bahwa dampak positif maupun dampak negatifnya dari jaringan komputer, memberikan saran agar masyarakat dapat menghindari dampak negatif tersebut. Yang terakhir, daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini disajikan sumber-sumber yang berkaitan dengan jenis-jenis jaringan pada komputer, sistem komunikasi data, dan informasi. Tugas karya ilmiah tentang jaringan dan komunikasi data, makalah tentang komunikasi data dan jaringan, serta artikel ilmiah tentang telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sumber-sumber ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan jenis-jenis jaringan yang digunakan dalam komunikasi data dan informasi digunakan, serta teknologi nirkabel yang digunakan dalam komunikasi internet. Sumber-sumber ini juga menyajikan informasi tentang tugas karya ilmiah yang berkaitan dengan jaringan dan komunikasi data, serta makalah yang menyajikan informasi tentang komunikasi data dan jaringan. Daftar pustaka ini memberikan informasi yang cukup komprehensif tentang topik jaringan dan komunikasi data. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis penulisan jurnal. Yang pertama, pada bagian abstrak. Nah, di bagian abstrak ini dapat dilihat pada gambar yang di samping kiri, ditandai dengan warna kuning. Nah, di bagian situ ada kesalahan penulisan kata miring, di mana seharusnya pada bagian ini, kata yang perlu dimiringkan hanyalah kata-kata asing, seperti kata komputer networking, personal komputer, dan di mana kata seluruh paragraf tersebut tidak perlu dimiringkan seluruhnya. Nah, yang kedua ada di ejaan kata. Nah, untuk yang di ejaan kata ada diwarnai dengan tanda merah. Di sana terdapat banyak kesalahan pengetikan ejaan, seperti kata-kata yang seharusnya terpisah, ataupun sekedar kesalahan pengetikan huruf. Yang kedua, di sini mengenai bab 1 pendahuluan. Di bagian pendahuluan, terdapat kata yang di stabilo dengan warna kuning. Di situ adalah penggunaan bahasa asing di mana tidak dimiringkan. Nah, untuk yang ditandai warna merah itu adalah pengetikan ejaan yang terdapat salah posisi huruf ataupun kehilangan huruf. Nah, untuk penyusunan kata di sini, penjelasan bagian komputer yang dapat saling mengakses antara komputer A dan B cukup bertele-tele sehingga terjadi penggunaan kata-kata yang berulang. Masih di bagian pendahuluan, di sini dapat dilihat terdapat banyak sekali kata yang yang dibuat warna merah karena terdapat kesalahan pengetikan. Misalnya ini ada kata piranti yang membuat pembaca bingung, yang bagi pembaca yang kurang tahu dengan kata piranti tidak dapat mengerti maksud dari kalimat tersebut. Nah, di situ juga terdapat penyingkatan huruf, penyingkatan kata yang tidak diperlukan, seperti kata yang disingkat menjadi YG. Nah, di situ juga terdapat kata multi kegunaan. Nah, multi kegunaan ini tercampur ya dari bahasa asing dan bahasa Indonesia. Di sini juga terdapat kata asing yang tidak dimiringkan seperti real time dan streaming. Serta seperti yang saya sebutkan tadi ada percampuran antara bahasa Indonesia dan kata asing. Contohnya pemakai informasi eksternal. Nah, di situ terdapat kata eksternal yang dimana seharusnya ditulis dengan EKS dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga dapat dilihat di kata jaringan komputer yang paling bawah. Seharusnya jaringan komputer yang ditulis adalah komputer dalam bahasa Indonesia. Next ada bab 2 metode. Di bagian metode ini bagiannya cukup ringkas dan mudah dimengerti. Penulisannya tidak ada yang salah, tidak ada penyingkatan yang tidak diperlukan, tidak ada bahasa asing yang perlu dimiringkan, tidak ada singkatan-singkatan yang dilakukan. Pada bagian bab 3 hasil dan pembahasan, jadi
jurnal yang kami ambil ini halamannya cukup banyak, jadi kami ambil satu saja sebagai untuk dianalisis. Nah, ini adalah halaman yang paling pertama dari bab 3 hasil dalam pembahasan. Di sini terdapat banyak kesalahan berulang ya, yang seperti kata komputer, yang dimana itu merupakan unsur kalimat kata serapan dari bahasa Inggris yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di situ juga ada kata sama memudahkan yang sangat membingungkan untuk dimengerti. Ada juga posisi-posisi huruf yang terbalik, dan di situ ada kata pendidikan, di mana pendidikan tersebut dibuat dalam huruf besar, di mana seharusnya dibuat dalam huruf kecil. Nah, untuk bagian bawahnya yang di dalam tanda kurung itu merupakan kata asing yang tidak dilakukan garis miring. Yang keempat adalah bab penutup. Di bab penutup terdapat penulisan ejaan yang salah lagi, seperti kata bisa menjadi bias, sama memudahkan yang tidak dapat dimengerti, kinerja, dan juga kesalahan pengetikan di bagian lainnya. Terus untuk penggunaan bahasa asingnya, dilihat ya dari awal jurnal sampai akhir jurnal terdapat banyak sekali kesalahan, contohnya pada penulisan kata komputer. Nah, yang ketiga ada kinerja perangkat-perangkat dan tertentunya. Nah, menurut kami bagian ini cukup membingungkan ya, karena seharusnya jika dibaca, jadi komunikasi data jaringan yang sedang kita hadapi tidak terlepas dari kinerja perangkat-perangkat dan tertentunya itu seharusnya diberikan tanda koma, bukan di titik. Nah, yang keempat ada penulisan judul jurnal yang seharusnya dibuat dalam tanda petik, yang dapat dilihat dari paragraf yang paling bawah. Kesimpulannya, secara garis besar, jurnal berikut memiliki informasi yang sangat beragam dan cukup banyak pembahasan di dalamnya. Secara struktural, kita dapat mengambil banyak sekali garis besar yang merupakan intisari dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Informasi yang didapatkan juga cukup banyak dan dapat membantu pemahaman pada hal yang dibahas. Sebagai pembaca, banyak informasi yang bisa didapatkan, namun jurnal berikut masih terdapat terlalu banyak kesalahan secara pengetikan, penggunaan kata asing, dan penjelasannya cukup bertele-tele di bagian tertentu yang tidak dapat dimengerti. Sekian presentasi analisis jurnal kelompok kami. Bila Ibu ingin mengakses file Word-nya yang kami kerjakan, itu ada link Google Drive. Sekian, terima kasih.